Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Mirnawati Rahman, Andi Muhammad Nusul, dan Hairunisa Mustaru. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang soket programming UDP, yang dimana kami melakukan live streaming antara klien dan server yang saling berkomunikasi untuk menampilkan video. Untuk penjelasan berikutnya, kami akan menampilkan di slide berikut. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk di materi soket programming UDP. Untuk yang pertama adalah pengertian UDP. Jadi kepanjangan UDP ini adalah User Datagram Protocol. UDP adalah protokol komunikasi dalam jaringan komputer yang beroperasi di lapisan transport dalam model protokol TCP/IP. UDP dirancang untuk menyediakan pengiriman data yang cepat dan efisien dengan mengutamakan kelincahan dan kecepatan dibandingkan dengan keandalan. Fungsi-fungsi dari UDP. Nah, terdapat 4 fungsi dari UDP. Yang pertama, pengiriman data tanpa koneksi. UDP ini menyediakan layanan pengiriman data tanpa perlu membentuk dan memelihara koneksi sebelumnya. Yang kedua, ringan dan cepat. Tanpa mekanisme tambahan untuk menangani keandalan dan pengendalian aliran, UDP cenderung lebih cepat dan memiliki overhead yang lebih rendah dibandingkan dengan TCP. Yang ketiga, pengiriman datagram terpisah. Data dikirim dalam bentuk datagram terpisah yang memungkinkan pengiriman yang efisien dan mandiri. Yang keempat, digunakan pada aplikasi real-time. UDP sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan respon waktu yang cepat, seperti streaming video yang sebentar akan kita demonstrasikan. Yang kedua, video game online dan protokol VoIP. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ada cara kerja UDP dan kapan UDP digunakan. Nah, untuk cara kerja UDP dapat dilihat pada gambar ini, terdapat server sebagai pengirim dan klien sebagai penerima. Nah, pengirim atau server mengemas data ke dalam datagram dan mengirimkannya ke penerima atau klien tanpa pembentukan koneksi sebelumnya. Nah, selanjutnya penerima menerima datagram tanpa melakukan konfirmasi pengiriman atau pemeliharaan urutan. Jadi, server ini akan terus mengirimkan data kepada klien tanpa menunggu respon dari klien. Nah, selanjutnya, kapan UDP digunakan? UDP dapat digunakan ketika aplikasi memerlukan latensi rendah seperti video streaming dan game online. Selanjutnya, UDP juga dapat digunakan ketika aplikasi dapat menangani kehilangan data tanpa memerlukan proses pemulihan seperti streaming audio. Dan dapat juga digunakan pada situasi di mana overhead dari mekanisme TCP dianggap tidak diperlukan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan UDP. Untuk kelebihan UDP terdapat 2 kelebihan. Yang pertama, kecepatan. Maksudnya yaitu UDP lebih cepat karena tidak ada overhead untuk membentuk dan memelihara koneksi serta mekanisme keandalan yang rumit. Dan yang kedua, efisien untuk streaming. Maksudnya itu, UDP ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan respon waktu yang cepat, seperti streaming video dan audio real-time. Selanjutnya, kekurangan UDP. Nah, kekurangannya di sini ada 3. Yang pertama, tidak ada jaminan keandalan. Maksudnya, tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa data sampai ke tujuan atau dalam urutan yang benar atau tidak. Selanjutnya tidak ada pengendalian aliran. Maksudnya tidak ada mekanisme untuk mengontrol aliran data yang dapat menyebabkan kelebihan beban di penerima. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk semua aplikasi. Nah, UDP ini tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan pengiriman data yang sangat andal, seperti transfer file besar atau transaksi keuangan online. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sintaks dan library yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Di mana itu library yang digunakan ada 3. Yang pertama itu OpenCV, yang kedua NumPy, yang ketiga Emutils. Tanpa ketiga library ini, praktikum ini akan tidak berjalan dengan lancar. Dikarenakan pada program Python yang saya punya, haruskan untuk mengimport dari 3 library tersebut. Dan perlu juga dicatat bahwasannya pada server dan klien harus berada dalam satu jaringan yang sama. Oke, langsung saja masuk pada pembahasan sintaksnya. Oke, pada pembahasan sintaks di sisi server ini, pada baris 1 sampai 6 itu saya mengimport library yang sudah saya install sebelumnya. Kemudian pada baris ke-8 sampai 17 itu dimana adalah konfigurasi server. Dan dimana itu di sini saya sudah menentukan alamat servernya. Dan dimana itu alamat server saya dapatkan dari pipconfig di cmd ini. Dimana saya mendapatkan alamat IP-nya itu 1.5. Kemudian pada baris berikutnya yaitu 19 sama 20, di mana ini sintaksnya ini 2 baris, bukan file video. Yang dimana saya sudah memasukkan satu file pada folder yang sama dalam folder UAS yang bernama filenya itu 1. Kemudian pada baris ke-22 itu saya inisialisasi variabel VPS dan waktunya. Kemudian pada baris 24 saya melakukan looping utama, yang dimana ini ketika server aktif maka looping akan terus berjalan. Kemudian pada baris ke-25 dan 26 ini itu saya menerima koneksi dari klien yang mengidentifikasi permintaan koneksi. Kemudian pada baris selanjutnya itu di mana itu selebihnya ini yang dibawa merupakan baris atau bagian utama dari program ini, yang dimana setiap frame dari video diambil dan ditransmisikan ke klien. Berikut kode lengkapnya. Untuk dari kode klien sendiri itu begini. Hampir sama seperti pada sisi server, akan tetapi ada perbedaan. Untuk baris 1 sampai 6 sama seperti sebelumnya, saya mengimport library yang sudah saya install. Kemudian pada baris 8 sampai 14 saya konfigurasi klien. Yang dimana ini saya di sini masukkan alamat dari servernya itu 92.168.1.5. Dan untuk 16 sampai 17 itu saya mengirimkan permintaan koneksi ke server. Mengirim pesan hello sebagai permintaan koneksi ke server melalui soket UDP. Untuk baris 19 sama seperti sebelumnya, saya inisialisasi variabel VPS dan waktu. Dan pada baris berikutnya itu hampir sama pada penjelasan di kode server, yang dimana saya masukkan while true, yang dimana ketika klien aktif maka looping utama akan terus berjalan. Dan pada baris 23 itu akan perintah dari untuk menerima paket dari server. Menerima data itu dalam bentuk paket dari server melalui soket UDP. Untuk baris 25 sampai 28 itu saya melakukan decode dan menampilkan frame. Di sini untuk menggunakan base 64 untuk mendecode data yang diterima menjadi format gambar. Untuk baris 25 sampai selanjutnya itu hampir sama seperti sebelumnya pada sisi server, yang dimana merupakan bagian utama dari klien, dimana setiap frame dari video diambil dan ditransmisikan. Masuk pada tahap pengujian, saya sudah membuat 2 program tersebut dan di 2 perangkat yang berbeda, tapi dalam satu jaringan yang sama. Oke, kita mulai pada sisi server. Untuk mengaktifkannya cukup dengan perintah Python nama file tersebut kita jalankan, maka akan membaca listening atau port yang
sudah ditentukan. Dan pada sisi klien, kita mengaktifkannya cukup dengan perintah sama seperti sebelumnya, Python nama file. Oke, ketika dijalankan maka akan menampilkan otomatis video streaming yang dari sisi server. Kemudian pada sisi server sendiri juga akan menampilkan video streamingnya berikut ini. Oke, mungkin itu saja dari praktikum kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.